صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang pentingnya berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita kepada surga Allah. Sebaliknya, perbuatan dusta akan membawa kita kepada keburukan dan keburukan akan membawa kita kepada neraka. Bagaimana betul peranan kejujuran dalam kehidupan kita? Mari simak penjelasan berikut ini. Dalam bahasa Arab, jujur berarti asidiku atau asidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawannya adalah dusta. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan al-kazibu. Secara istilah, jujur bisa bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, atau ketegasan dan kemantapan hati, atau sesuatu yang baik yang tidak tercampur dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur kepada 3. Yang pertama, jujur di dalam niat. Yang kedua, jujur di dalam perkataan. Yang ketiga, jujur di dalam perbuatan. Jujur di dalam niat atau kehendak, yaitu dorongan bagi seseorang hamba untuk melakukan aktivitas amalia semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur di dalam perkataan atau dalam lisan, yaitu kesesuaian antara informasi atau berita yang kita dengar dengan apa yang kita ucapkan atau yang kita beritakan kembali. Bisa juga yaitu sesuatu yang kita lahirkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, kemudian itu yang kita katakan dan tidak ada dikurangi atau dilebihkan sedikit pun. Yang ketiga, jujur di dalam perbuatan, yaitu beramal, berbuat dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan yang kita lakukan tersebut menunjukkan bagaimana hati kita dan bagaimana tabiat kita dalam diri kita sendiri. Ayat Al-Quran serta hadis Nabi tentang perintah berlaku jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Berikutnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yaktuba indallahi kazaban. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran menuntunmu kepada syurga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur
dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu perilaku dusta, karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita umat Islam untuk selalu berlaku adil dan jujur. Allah menegur kita jangan sampai kita berbuat tidak adil karena ada sesuatu penyebab seperti kebencian kita kepada suatu kaum atau golongan yang menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan suatu perkara. Orang yang mampu berlaku adil, dialah orang yang benar-benar bertakwa. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga maha teliti terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Sehingga nanti tidak akan ada yang luput dari perhitungan Allah tentang apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan, dan tindakan apa yang dia terapkan terkait dengan perilaku jujur dan adil ini. Berikutnya berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 119, Allah memerintahkan kepada kita untuk kita memilah dan memilih supaya lebih dekat kepada orang-orang yang berlaku jujur dan berbuat benar. Sebab dalam pergaulan sehari-hari, siapa yang berada di sekitar kita akan sangat mempengaruhi pola pikir kita, pola bicara kita, dan pola kita bersikap. Sehingga Allah memberikan arahan kepada kita supaya kita mampu berlaku jujur dan benar dengan juga memilah dan memilih siapa yang akan kita jadikan teman. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menegaskan bahwa kita harus berlaku jujur karena kejujuran menuntun kepada kebenaran dan kebenaran akan menuntun kita kepada syurga. Dan orang yang selalu jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, jangan kita berdusta. Dan karena apa? Karena dusta ini akan membawa kita kepada kejahatan. Kejahatan akan menuntun kita kepada neraka. Dan seseorang yang selalu berlaku dusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan dusta ini adalah seburuk-buruk gelar yang diperoleh oleh manusia, apalagi di sisi Allah. Tentu kita akan memilih sesuatu hal yang baik di sisi Allah, sehingga juga akan baik di sisi manusia. Jadi perilaku jujur ini harus melingkupi semua aspek kehidupan kita, mulai dari rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apa saja yang bisa kita contohkan sebagai perilaku jujur di rumah? Di antaranya, jujur kepada orang tua, mau kemana kita akan pergi seandainya kita akan bepergian dari rumah. Kemudian kita juga jujur kepada orang tua, jam berapa kita akan kembali. Seandainya orang tua mempercayakan sejumlah uang untuk pembayaran uang sekolahkah namanya atau belanjakah namanya, harus kita belanjakan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian juga kita jujur di dalam perkara-perkara yang akan melibatkan orang tua kita. Contohnya dengan siapa kita berteman, apa kebiasaan-kebiasaan kita dalam berteman. Dan dalam meminta sesuatu kepada kedua orang tua, haruslah sesuai dengan kemampuan kedua orang tua. Jangan memaksa berkehendak di luar batas kemampuan orang tua dalam memenuhinya. Termasuk melaporkan prestasi belajar kepada kedua orang tua dengan jujur, juga termasuk kategori jujur. Berikutnya, jujur di lingkungan sekolah. Jujur di lingkungan sekolah, mulai dari kita datang ke sekolah, tidak terlambat, disiplin dalam menjalankan peraturan sekolah. Sekiranya ada kondisi kita terlambat datang ke sekolah, memberikan alasan yang sesuai dengan kenyataan, bukan alasan yang dicari-cari hanya untuk menyelamatkan diri. Karena kalau apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan sebenarnya, berarti kita sudah membiasakan berperilaku dusta. Yang kedua,
Ketika kita belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugas dengan mandiri. Kemudian ketika ujian, ujianlah dengan jujur tanpa melihat buku dan catatan, tanpa melihat hasil ujian teman, tanpa melihat HP untuk mencari jawaban. Ketika kita berada di kantin, belanjalah kita sesuai kemampuan. Jangan paksakan diri untuk membeli sesuatu hal yang kita tidak punya uang. Dan apabila kita belanja, berikanlah uangnya setelah kita belanja. Jangan pernah sekalipun berusaha mengecoh, menipu dengan tidak membayar. Sebab apa yang sudah kita makan, itu akan mengalir di dalam tubuh kita dan akan memberikan dampak ke dalam tubuh kita. Kalau yang kita makan itu halal cara mendapatkannya, halal zatnya, insya Allah memberikan dampak yang positif di dalam aktivitas kita dan dalam akhlak kita. Tapi yang kita masukkan ke dalam perut kita itu dari penipuan yang menyebabkan dia menjadi tidak halal, maka nanti dia akan beredar di dalam tubuh kita dan memberikan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita, sehingga cenderung kita berakhlak kepada akhlak yang tidak baik. Jadi banyak kerugian yang kita dapatkan. Dosa kita dapatkan dari Allah, kemudian akhlak kita akan cenderung kepada langkah-langkah syaitan. Jujur di masyarakat, diantaranya yang bisa kita lakukan yaitu memenuhi undangan ketika kita diundang oleh saudara kita dalam pelaksanaan hajatan. Kemudian menjanjikan sesuatu yang memang bisa kita tepati. Kemudian apabila kita meminjam sesuatu barang, maka harus kita kembalikan sesuai dengan perjanjian saat kita meminjam. Dan ketika kita membayar sesuatu, bayarlah sesuatu tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Banyak orang yang salah kaprah dengan istilah taimpi nak di ateh tak kuruang nak di luar, pepatah Minang. Dalam istilah ini tidak berlaku pada hal kedustaan. Tidak ada istilahnya dusta untuk menutupi sesuatu supaya selamat, sehingga kita tidak jadi mendapatkan hukuman atau hal-hal yang semisal dengan itu. Karena dusta adalah dusta, jujur adalah jujur. Tidak bisa dianggap dusta sebagai penyelamat. Bahkan dusta ini justru akan menambah dusta-dusta berikutnya, sehingga dia menjadi rantai yang panjang yang tidak akan bisa berhenti sampai kita betul-betul jujur. Berikut ini beberapa kisah teladan tentang keuntungan atau keistimewaan berperilaku jujur. Rasulullah SAW sebagai panutan kita yang paling utama telah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan beliau sejak beliau kecil sampai akhir hayat beliau. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin sejak beliau masih remaja. Beliau pernah dipercaya oleh kaum Quraisy untuk menjadi hakim dalam kasus sengketa meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah terguling dari tempatnya karena bencana banjir. Saat kaum Quraisy mengetahui bahwa yang akan menjadi penengah terhadap permasalahan mereka, kaum Quraisy merasa lega karena memang yang ditunjukkan oleh Rasulullah selama ini adalah sikap dan kepribadian yang memang pantas untuk dijadikan teladan, terutama di bidang kejujuran ini, sehingga beliau diberi gelar dengan Al-Amin, yaitu yang berlaku benar dan jujur. Pada kisah yang lain dikisahkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah membawa dagangan seorang janda kaya di kota Mekah, yaitu Siti Khadijah. Dalam beliau berdagang, beliau ditemani oleh seorang pembantunya Siti Khadijah. Dan setiap perdagangan yang beliau lakukan selalu mendatangkan keuntungan. Rahasia yang beliau lakukan tersebut adalah betul-betul mengandalkan kejujuran, baik dari segi mempromosikan barang-barang dagangan juga dari segi harga. Sehingga Siti Khadijah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari perniagaan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap barang dagangan Siti Khadijah. Sehingga akhirnya Siti Khadijah mengirim utusan kepada paman Nabi Abu Talib untuk meminang Nabi menjadi suami beliau. Padahal sebelumnya sudah banyak para bangsawan Quraisy
yang menginginkan Siti Khadijah untuk menjadi pendamping hidupnya. Berikut ini beberapa kisah tentang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dari kisah ini diambil dari peristiwa yang terjadi dan pelakunya justru adalah anak kecil. Namun demikian mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama, seorang anak bernama Zafran yang menulis memo. Secara tidak sadar, Zafran menggores mobil seseorang. Setelah itu dia sangat menyesal, kemudian dia menangis kepada ibunya atas tindakannya tersebut. Sang ibu mengajak Zafran untuk mencari pemilik mobil tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian si ibu menyuruh Zafran untuk menulis memo yang isi memonya tersebut bahwa dia sangat menyesal telah menggores mobil itu dan bersedia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.